Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ditya Islamiyah, NPM 20111000241 dan rekan saya Anissa Gureiti, NPM 20111000232. Di sini kami akan menjelaskan tentang menjaga lingkungan hidup. Untuk menjaga lingkungan hidup itu pasti ada penyebabnya dong, atau ada masalahnya. Masalah lingkungan hidup itu apa saja? Yang pertama itu adalah pencemaran air. Pencemaran air ini bisa kita lihat di sungai, di danau, di laut, di air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebabnya itu yang pertama karena limbah industri atau limbah pabrik. Yang kedua karena limbah domestik atau limbah rumah tangga. Yang ketiga karena limbah pertanian. Dampaknya apa aja sih? Yang pertama itu dampaknya terhadap biota air atau bakteri-bakteri pada air yang harusnya mereka menguraikan air menjadi bersih, tetapi karena ada limbah mereka pada mati, jadinya airnya menjadi kotor. Yang kedua itu terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga terhadap kesehatan atau gangguan kesehatan ya. Nah, berupa penularan penyakit. Yang keempat yaitu terhadap estetika lingkungan. Nah, masalah yang kedua yaitu berupa banjir. Banjir ini apa? Banjir ini yaitu berupa fenomena di mana air sungai, selokan itu tersumbat oleh limbah atau sampah yang menyebabkan gangguan kesehatan, penularan penyakit, terganggunya perekonomian dan juga transportasi, dan terganggunya juga aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu masalah kekeringan, di mana suatu wilayah atau suatu daerah terjadi kekeringan berupa pohon-pohon jadi kering, sumber air atau sumber minuman itu sudah tidak ada lagi atau berkurang. Nah, penyebabnya ini karena pengundulan hutan, penggunaan air yang berlebihan. Yang ketiga karena penggunaan teknologi sehingga menyebabkan fenomena pemanasan global. Nah, dampaknya ini apa saja? Dampaknya yang pertama itu adalah berkurangnya sumber air atau pasokan minuman. Yang kedua itu berkurangnya atau punahnya keragaman hayati, dan yang ketiga berkurangnya produktivitas pangan. Yang keempat itu adalah longsor, yaitu pergeseran daratan karena air yang mengalir itu tidak bisa ditahan. Penyebabnya yang pertama itu karena pengundulan hutan dan karena pembangunan lahan industri dan juga erosi. Dampaknya ini terhadap tempat tinggal atau lingkungan masyarakat. Yang kedua terhadap lahan pertanian atau sawah, dan yang kedua terhadap perekonomian, dan yang ketiga mengganggunya transportasi. Yang kelima yaitu abrasi. Abrasi ini adalah proses pengikisan tanah di pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak atau arus laut yang menyebabkan kerusakan. Nah, penyebabnya ini karena kerusakan hutan mangrove, yang kedua karena penambangan pasir, yang ketiga karena pemanasan global. Nah, dampaknya ini yang pertama itu hutan mangrove-nya jadi rusak. Yang harusnya hutan mangrove ini kan tempat tinggal hewan-hewan laut, mereka jadi nggak bisa tinggal lagi di hutan mangrove itu, jadinya mereka punah. Yang kedua, ekosistemnya berkurang. Yang ketiga, kerusakan bangunan di pesisir laut. Yang keempat yaitu sempitnya lahan tempat tinggal bagi penduduk yang tinggal di sekitar pantai atau pesisir laut. Yang keenam ini ada intrusi laut. Intrusi laut ini disebabkan oleh disedotnya air tanah ini untuk kebutuhan sehari-hari manusia dan juga industri, yang menyebabkan berkurangnya pasokan air tawar dan juga gangguan kesehatan. Lalu, bagaimana sih cara kita menjaga kelestarian lingkungan hidup? Upaya atau cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah: yang pertama adalah cara kita untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran air, yaitu tidak membuang sampah sembarangan
tidak membuang limbah domestik atau industri di aliran air atau sungai, tidak menggunakan bahan peledak, dan menggunakan bahan deterjen ramah lingkungan. 2. Cara mencegah terjadinya banjir. Bagaimana sih cara kita untuk dapat mencegah terjadinya banjir? Ya, cara kita untuk dapat mencegah terjadinya banjir yang pertama adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga, membuat lahan penyerapan air sebanyak mungkin. Dan yang keempat, tidak melakukan penebangan liar. 3. Cara kita untuk mencegah terjadinya kekeringan. Gimana sih caranya kita untuk dapat mencegah terjadinya kekeringan yang terjadi selama ini? Langkah yang pertama adalah tidak melakukan penggundulan hutan, tidak melakukan pembakaran hutan. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi. Yang keempat adalah membuat embung atau penampungan air. 4. Cara mencegah longsor. Gimana sih cara kita untuk dapat mencegah terjadinya longsor? Cara atau upaya yang dapat kita lakukan yang pertama adalah untuk tidak mendirikan bangunan di sekitar lereng, di sekitar kaki gunung atau bukit. Yang kedua, tidak melakukan penggundulan hutan. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dan yang keempat, melakukan sistem tebang pilih. Yang kelima adalah cara kita untuk dapat mencegah abrasi dan intrusi laut. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk dapat mencegah kedua hal tersebut? Cara yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, melakukan pelestarian dengan cara penanaman hutan bakau atau mangrove di sekitar pinggir pantai. Yang kedua, menjaga kelestarian terumbu-terumbu karang yang ada di laut. Dan yang ketiga, membangun penahan gelombang di sekitar pantai.